Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Yunda yang bertugas di klinik pada hari ini. Dengan adik siapa ya? Israr. Umurnya berapa, Dek? 19 tahun. Alamatnya? Di belakang Gerai Tanggi. Baiklah, di sini apa ada keluhan yang bisa saya bantu? Jadi kemarin saya kuliah online full day sampai sore, dok, non-stop pula. Jadi hari ini saya bangun badan saya itu pegal-pegal terus nyeri juga, dok. Jadi saya kesini cuma mau memastikan kondisi saya normal atau tidak. Baiklah. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan refleks fisiologis. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui refleks neurologis adik itu normal atau tidak. Nah, pada pemeriksaan ini kita menggunakan alat yang namanya hemorefleks. Nah, atau palu refleks. Di sini akan diketukkan pada beberapa bagian tubuh adik. Mungkin agak sedikit tidak nyaman, tapi apakah adik bersedia? Baiklah, silakan adik ke bed pemeriksaan terlebih dahulu. Saya izin mencuci tangan. Wonder what I'll do when the cops come through and the whiskey's run out. Cause I've been looking at you since 2:30. Wanna take this downtown. This liquid courage got me way too honest. Put your phone on vibrate, let's catch a vibe, babe, while the sun's down. Hush now, I know we're a little too fucked up to stay still. Love, be as quiet as you can, cause if anyone sees, they'll just blow shit up. I don't gotta know if you're taken, I just let you. Pemeriksaan refleks fisiologis ini ada dua bagian, yaitu pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kita masuk kepada refleks bicep, di mana posisi dari si pasien adalah duduk dan kondisikan tangan si pasien rileks ya, Bu. Nah, setelah rileks, saya akan meraba daripada fosa antekubital dari si pasien, di mana terasa akan seperti tali tebal. Nah, prinsip daripada refleks bicep ini, ketukan daripada hemorefleks ini pada jari si pemeriksa, sebab di sini fosa daripada antekubitalnya cekung. Jadi jika tidak diberi tempelan si jempol si pemeriksa, maka hasilnya akan tidak efektif sehingga tidak terlihat daripada refleks fisiologisnya. Nah, di sini saya akan menempelkan jempol saya kepada tendon musculus bicep brachii si pasien, lalu mengetukkan hemorefleks ini pada fosa antekubitalnya. Nah, dapat dilihat responnya adalah fleksi lengan bawah pada sendi siku, yang mana respon dari refleks fisiologis pada bicep AD adalah normal. Kita lanjut pada bagian kirinya untuk refleks bicep, yang mana saya akan meraba dari fosa antekubital pasien, lalu saya akan mengetukkan dengan hemorefleks. Rileks ya, Dek. Nah, dapat dilihat responnya juga sama, yaitu fleksi lengan bawah pada sendi siku. Nah, selanjutnya kita masuk pada refleks tricep. Di sini pasien juga duduk, lalu mengkondisikan lengan si pasien tersebut menggantung pada tangan si pemeriksa, lalu raba daripada tendon dari tricep. Setelah terasa, lalu berikan ketukan dengan hemorefleks ini. Nah, dapat dilihat responnya adalah ekstensi dari lengan bawah pada sendi siku si pemeriksa, yang artinya refleks respon dari tricep
AD adalah normal. Lalu kita lanjut pada bagian kiri dari refleks tricep, di mana saya akan menggantungkan lengan si pasien pada tangan saya, lalu dengan merabanya daripada tendon si tricep. Rileks ya, Dek. Nah, dapat dilihat responnya adalah ekstensi lengan bawah pada sendi siku. Respon dari tricep AD normal. Kita masuk kepada refleks brachioradialis. Di sini juga sama seperti sebelumnya, posisi pasien duduk dengan lengan yang harus diistirahatkan pada pangkuan pasien dengan ditekuk pada sendi sikunya. Nah, di sini saya akan meraba daripada tendon dari brachioradialis, yaitu processus styloideus. Lalu setelah merabanya, lalu saya akan mengambil hammer reflex. Lalu ketukan processus styloideus dengan hammer reflex pada jari si pemeriksa. Dapat dilihat bahwa responnya adalah fleksi lengan bawah dan supinasi pada sendi dan tangan, yang artinya respon daripada brachioradialis AD normal. Selanjutnya untuk pada bagian kiri refleks brachioradialis dengan caranya sama, relax Dek. Lalu saya akan mencari daripada tendon brachioradialis, yaitu processus styloideus, lalu mengetukkan hammer refleksnya dengan di atas jempol saya. Nah, dapat dilihat responnya adalah fleksi lengan bawah dan supinasi pada siku dan tangan, yang artinya respon dari brachioradialis AD normal. Baiklah, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pada ekstremitas bawah. Di sini poin pertamanya adalah refleks dari patella. Setelah di mana posisi pasien tersebut adalah duduk dengan kaki yang menjuntai serta celana yang disengsengkan ke atas. Setelah itu saya akan meraba daripada tendon dari patella si pasien. Setelah terasa, saya akan mengambil hammer refleksnya, lalu ketukan pada tendon daripada pasien. Relax ya Dek. Responnya adalah ekstensi tungkai bawah karena kontraksi dari musculus quadriceps femoris, yang artinya respon dari refleks fisiologis pada patella AD normal. Bagian kirinya dengan cara yang sama. Nah, seperti yang tadi, refleksnya juga sama, yaitu ekstensi tungkai bawah karena kontraksi dari musculus quadriceps femoris, yang artinya normal ya Dek. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu refleks Achilles. Refleks Achilles, pertama saya akan meraba terlebih dahulu daripada tendonnya. Setelah teraba, lalu saya akan menahan ujung jari dari si pasien untuk meregangkan daripada tendon dari Achilles pasien. Setelah itu
dengan menggunakan hammer refleks, saya akan mengetukkannya pada tendon Achilles. Nah, dapat dilihat responnya adalah plantar fleksi kaki karena kontraksi dari musculus gastrocnemius. Kita lanjut pada bagian kiri si pasien. Relax ya, Dek. Caranya juga sama, saya akan menahan ujung jarinya untuk meregangkan daripada tendon Achillesnya. Dapat dilihat hasilnya yaitu plantar fleksi kaki karena kontraksi dari musculus gastrocnemius, yang artinya refleksnya normal ya, Dek. Pemeriksaan sudah selesai kita laksanakan. Silakan Adik ke tempat duduk. Sebelumnya saya izin mencuci tangan terlebih dahulu. Wonder what I'll do when the cops come through and the whiskey's run out. Cause I've been looking at you since 2:30. Wanna take this downtown. This liquid courage got me way too honest. Put your phone on vibrate, let's catch a vibe, babe, while the sun's down. Hush now, I know we're a little too fucked up to stay still. Love, be as quiet as you can, cause if anyone sees, they'll just blow shit up. I don't gotta know if you're taken, I just let you know. Hasil pemeriksaan didapat bahwa hasil pemeriksaan fisiologis yang normal, tidak ditemukan keadaan yang tidak normal. Jadi di sini saya anjurkan Adik pada saat kuliah online itu lakukanlah peregangan di saat kuliah online. Juga lakukan pergantian posisi duduk agar otot sama saraf-saraf Adik tersebut tidak terlalu kaku. Nah, di sini saya juga memberikan vitamin neurotropik seperti B1, B6 sama B12 untuk menjaga kesehatan daripada saraf Adik. Apakah sudah jelas apa Adik ada yang ditanyakan lagi? Jelas, Dokter. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya ya, Dek. Silakan.